Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia serta kasih-Nya hingga saat ini, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktik kerja magang. Yang kedua, terima kasih kepada kedua orang tua saya yang senantiasa mendukung dan memberikan doa terbaik untuk putri tercintanya. Yang ketiga, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Mimit Primuyastanto MP selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta masukan pada praktik kerja magang saya. Yang ketiga, terima kasih kepada Ibu Marlina ST selaku pemilik PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ana Nafiah Karimatus Sholihah, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Agrobisnis Perikanan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari praktik kerja magang saya yang berjudul Analisis Usaha Budidaya Ikan Lele di PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia, PT APAI Balai Arjosari, Malang, Jawa Timur. Oleh saya sendiri, Ana Nafiah Karimatus Sholihah dengan NIM 185080401111026 di bawah bimbingan Bapak Profesor Dr. Insinyur Mimit Primuyastanto MP. Masuk kepada pembahasan hasil PKM. Di sini pembahasan hasil praktik kerja magang dibagi menjadi 5 subbab. Yang pertama ada pendahuluan yang mencakup latar belakang, tujuan serta kegunaan. Yang kedua ada metode, yaitu metode pelaksanaan, jenis dan sumber data, analisis data. Yang ketiga adalah keadaan umum lokasi, yaitu tempat dan waktu pelaksanaan, lokasi geografis dan topografis. Yang terakhir adalah sejarah berdirinya usaha. Dilanjutkan untuk bab 4, ada hasil dan pembahasan, yaitu mencakup aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, aspek kelembagaan, pemasaran, finansial, aspek lingkungan, aspek sosial ekonomi, serta faktor pendukung dan penghambat. Yang bab kelima, yang terakhir adalah kesimpulan serta saran. Yang pertama, ada pendahuluan. Di sini, pada latar belakang itu adalah ikan lele merupakan jenis ikan air tawar konsumsi yang dibudidayakan secara komersial di Indonesia. Yang kedua, ikan lele mempunyai umur panen yang relatif pendek, yaitu kurang lebih selama 3 bulan. Ketiga, ikan lele mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi dan tahan terhadap berbagai jenis kondisi air. Yang keempat, proses pembudidayaan dan perawatan yang tidak terlalu sulit. Itulah yang menjadi latar belakangnya. Selanjutnya adalah tujuan. Untuk mengetahui dan memahami, yang pertama, profil dan sejarah PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia. Yang kedua, aspek teknis pada PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia. Yang ketiga, aspek manajemen. Yang keempat, aspek pemasaran. Yang kelima, aspek finansial di PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia. Aspek hukum, aspek lingkungan. Kedelapan ada aspek sosial. Yang terakhir adalah faktor pendorong serta penghambat di PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia. Selanjutnya masuk pada kegunaan. Adapun hasil dari praktik kerja magang pada PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia atau PT APAI diharapkan dapat membawa manfaat bagi, yaitu yang pertama pada pemerintahan, kedua akademisi, ketiga masyarakat, dan keempat adalah pelaku usaha. Yang pertama pada pemerintahan, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha perikanan dan kemajuan sektor budidaya perikanan, serta membantu dalam rangka percepatan ekonomi melalui usaha budidaya perikanan. Selanjutnya pada akademisi, sebagai bahan penelitian lanjut serta kajian ilmiah ke depannya untuk mempelajari analisis usaha pada budidaya ikan lele sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut dan bermanfaat untuk PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia. Yang ketiga, untuk masyarakat, yaitu sebagai langkah untuk pengembangan usaha yang lebih maju lagi, efisien serta efektif dalam kegiatan budidaya ke depannya.
Yang terakhir untuk pelaku usaha itu sendiri, yaitu sebagai tambahan dan wawasan serta pertimbangan untuk merencanakan sebuah usaha, khususnya pada usaha budidaya ikan lele. Masuk kepada bab 2, yaitu metode praktik kerja magang. Pada metode pelaksanaan praktik kerja magang ini mempunyai 4 metode, yaitu yang pertama partisipasi aktif, yang kedua observasi, ketiga wawancara, dan keempat ada dokumentasi. Untuk partisipasi aktif, yaitu mengikuti secara aktif semua kegiatan yang berjalan pada PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia, yaitu partisipasi aktif dilakukan untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi dan juga dengan terlibat secara langsung terhadap kegiatan, diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan. Yang kedua ada observasi, yaitu pengamatan secara langsung, dilakukan pencatatan berkala seluruh kegiatan yang berjalan di PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia, yang dibagi menjadi 9 aspek, yaitu mulai dari aspek manajemen, aspek hukum, aspek finansial, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada wawancara struktur dan semi terstruktur dengan melakukan tanya jawab dengan pemilik serta pegawai yang bekerja di PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia. Dalam hal wawancara ini untuk menanyakan beberapa aspek seperti profil dan mencakup 9 aspek usaha yang lainnya. Yang terakhir adalah dokumentasi, yaitu adalah mengambil dari setiap kegiatan yang berjalan di PT Aji Berkah. Proses ini dilakukan dengan 2 metode, yaitu dengan mencatat dan mengambil gambar. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Yang pertama, data primer, yaitu partisipasi aktif, observasi, serta wawancara. Yang kedua, data sekunder, yaitu meliputi profil usaha, letak geografis dan topografis, denah lokasi usaha, struktur organisasi, dan dokumen yang terkait di PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia. Yang ketiga ada analisis data, yaitu ada data kualitatif serta data kuantitatif. Untuk data kualitatif, yaitu meliputi 9 aspek dalam usaha budidaya ikan lele di PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia, yaitu aspek teknis, hukum, manajemen, pemasaran, sosial, lingkungan, kelembagaan, serta faktor pendorong dan penghambat yang ada di PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia. Untuk data kuantitatifnya, yaitu ada permodalan, total biaya, penerimaan atau total revenue, RC ratio, keuntungan, break-even point, dan rentabilitas. Selanjutnya masuk pada bab 3, yaitu keadaan umum lokasi praktik kerja magang. Tempat dan waktu pelaksanaan. Untuk pelaksanaan praktik kerja magang dimulai pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 4 November 2021. Untuk kantor PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia beralamatkan di Jalan Bakti nomor 30 Balai Arjosari, Malang, Jawa Timur. Dan tempat budidaya berlokasi di Jalan Satria Barat nomor 150 RT 1 RW 2 Kelurahan Balai Arjosari, Malang, Jawa Timur. Yang di samping adalah foto kantor dan tempat budidaya ikan lele di PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia. Selanjutnya, keadaan geografis dan topografis. Keadaan geografis Kota Malang terletak pada koordinat 112,06 sampai 112,07 bujur timur dan 7,06 sampai 8,02 lintang selatan. Keadaan geologi Kota Malang termasuk dataran tinggi, terletak antara 440 sampai 664 meter di atas permukaan laut. Luas Kota Malang adalah 11.006 hektare dan keadaan topografi Kota Malang terdiri dari perbukitan, lalu pada dataran lainnya dilintasi Sungai Brantas. Kecamatan Blimbing terletak pada ketinggian 440 sampai 525 dari permukaan laut dan memiliki luas mencapai 17,80 km persegi. Untuk kondisi iklim pada Kecamatan Blimbing mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, dan suhu rata-rata berkisar 22,4 derajat Celcius sampai 24,4 derajat Celcius, dan suhu maksimum bisa mencapai 32 derajat Celcius. Untuk di samping adalah peta Kabupaten Malang. Selanjutnya masuk pada sejarah berdirinya usaha. Dimulai pada tahun 2012,
yaitu berawal dari usaha sampingan dan dimulai dari satu kolam, kemudian membuka lahan untuk tempat budidaya setelah adanya pelatihan bioflok oleh Dinas Pemerintahan Kota Malang. Dimulai pada tahun 2012, yaitu berawal dari usaha sampingan, yaitu dari membuka warnet, kemudian usaha sampingannya adalah membuat kolam ikan lele, dan dimulai dari satu kolam, kemudian mendapat protes dari warga karena bau airnya yang mengganggu, kemudian membuka lahan untuk tempat budidaya. Setelah itu adanya pelatihan bioflok oleh Dinas Perikanan Kota Malang. Pada tahun 2015, beliau itu konsisten dengan budidaya kolam bundar bioflok, kemudian bergabung dalam jaringan pembudidaya lainnya melalui Facebook, yang kemudian dapat menjalankan berbagai proyek pembangunan kolam bundar bioflok yang bekerjasama dengan balai di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, pada tahun 2018, yaitu pengembangan perusahaan dari CV Aji Berkah Lele Indonesia menjadi PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia yang didirekturi oleh sang istri, yaitu Ibu Marlina ST, sekaligus pengeluaran izin usahanya. Kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2020, yaitu pemfokusan bidang perusahaan untuk CV ABLI, yaitu dibentuk khusus untuk usaha yang bergerak pada bidang budidaya ikan lele, dan PT ABLI, yaitu proyek pembuatan kolam bundar bioflok yang bekerja sama dengan Dinas Perikanan. Untuk selanjutnya adalah ada foto bersama Direktur ABLI, yaitu dengan Ibu Marlina. Masuk kepada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan dari praktik kerja magang. Yang 4.1 ada aspek teknis, yaitu sarana produksi. Yang pertama ada kolam budidaya, ada sesar besar dan sesar kecil, ada selang aerator, batu aerasi, ada bak, ada ember besar dan ember kecil, ada gayung, gelas ukur, tempat grading ikan, timbangan digital, mesin aerator, dan juga genset. Kemudian masuk pada prasarana produksi, ada listrik, sumber air, akses jalan menuju lokasi, alat komunikasi, serta transportasi yang ada di PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia. Selanjutnya masuk pada pengadaan bahan baku. Yang pertama, pakan benih, ada pakan pembesaran, molase atau tetes tebu, kalsium karbonat, garam, probiotik imunitas menggunakan merek Everlac, benih ikan lele dan probiotik pakan menggunakan merek Biolacto. Untuk pakan benihnya, untuk pakan benih menggunakan produk dari MS atau Matahari Sakti, dan untuk pakan pembesarannya menggunakan dari PT Pabrik Kargil. Selanjutnya masuk kepada proses produksi. Di sini adalah proses produksi secara singkatnya, yaitu ada persiapan kolam, persiapan bahan baku, proses produksi, kemudian pemeliharaan, pemanenan, serta penjualan produk. Di sini lebih mendetail, yaitu persiapan kolam. Yang pertama adalah pengurasan kolam. Setelah dikuras, yaitu pembersihan lumut dan kotoran yang menempel pada dinding kolam. Setelah kolam bersih, barulah kolam diisi dengan air dengan ketinggian 30-50 cm. Masuk kepada persiapan bahan baku. Yang pertama itu adalah suci hama dengan garam. Setelah itu diberikan kalsium klorida sebanyak 40 gram per meter kubik. Yang ketiga, pemberian molase atau tetes tebu sebanyak 50 ml per meter kubik. Kemudian diberikan probiotik sebanyak 5 gram yang sudah dilarutkan dengan air. Kita tunggu 1-2 hari hingga muncul kecoklatan atau timbulnya vlog. Setelah itu kolam siap. Selanjutnya masuk kepada proses produksi. Untuk pada pagi hari dilakukan pembuangan amonia ikan. Di pagi harinya dilakukan pembuangan amonia ikan. Setelah itu, untuk pemberian pakan diberikan pada pukul 8 pagi dan pukul 4 sore. Untuk takaran pencampuran pakan, di sini pada PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia, untuk pemberian pakan menggunakan pakan dari PT Kargil dan pemberian probiotik menggunakan
merek Biolacto. Jadi untuk takaran pencampuran pakan sebanyak 6 gayung atau yang setara dengan 6 kg dicampurkan dengan 1 gayung air yang setara dengan 150 ml air, 5 tutup botol probiotik yang setara 40 ml. Takaran yang di atas adalah dalam 1 kali takaran dan dilakukan secara berkala. Masuk kepada pemeliharaan. Untuk proses pemeliharaan dilakukan secara permingguan untuk kolam yang menggunakan natural water system dan untuk kolam yang bioflok. Untuk kolam yang natural water system atau yang tidak bioflok, yaitu untuk aplikasi mingguannya, yang pertama, air kolam kita kurangi, lalu kolam diisi ulang dengan air dengan kapasitas penuh kolam. Kemudian diberikan garam sebanyak 50 gram per meter kubik. Selanjutnya diberikan molase atau tetes tebu sebanyak 100 ml, pemberian ragi tape sebanyak 5 butir, pemberian ragi tempe sebanyak 1 sendok makan atau 3-5 gram. Yang terakhir adalah pemberian probiotik sebanyak 1 sendok makan 3-5 gram. Untuk kolam yang bioflok, yaitu air kolam dikurangi, kemudian kolam diisi dengan air penuh, pemberian kapur sebanyak 4 genggam atau setara 1,5 kg, pemberian molase atau tetes tebu sebanyak 300 ml, pemberian probiotik sebanyak 2 sendok makan. Untuk pemanenan, seperti proses yang di samping, diambil menggunakan seser yang besar, kemudian kita grading, baru kita timbang, setelah itu masuk kepada penjualan. Selanjutnya masuk pada aspek manajemen. Untuk aspek manajemen ini terdapat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengorganisasian. Untuk perencanaan, aspek perencanaan pada PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia adalah dengan memberikan tanggung jawab akan pembagian kerja sekaligus tugas dari masing-masing divisi dan teknisi kolam. Untuk pengawasannya, pengawasan dilakukan dengan memantau keadaan ikan, stok pakan ikan, stok obat dan perawatan ikan, keadaan kolam tempat budidaya, dan terakhir adalah laporan pemasukan dan pengeluaran. Untuk aspek pengorganisasian pada PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia, PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia dipimpin oleh Ibu Lina Marlia ST, kemudian ada divisi logistik Bapak Panca dan Bapak Bambang, kemudian di PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia terdapat 4 kolam budidaya yang setiap kolam memiliki teknisinya masing-masing. Kolam pertama ada Syifaul Ulum, yang kedua ada Muhammad Fatoni, yang ketiga ada Yusuf Kurniawan, dan yang keempat ada Edo Yudi Pratama. Masuk kepada aspek hukum. PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia dilindungi oleh surat yang menyatakan bahwa berbadan sah di mata hukum, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil atau SIUP. Untuk surat izin usahanya, seperti yang tertera di samping. Masuk kepada 4.4, yaitu aspek kelembagaan. PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia merupakan usaha yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari pihak atau lembaga lain. Yang kedua, hubungan usaha yang sejenis ialah hanya merupakan usaha kerjasama antara pemilik usaha. Yang ketiga, PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia memiliki proyek dan kerjasama dalam pengadaan kolam bundar bioflok dengan berbagai balai perikanan di bawah Dinas Perikanan. Bentuk kerjasamanya ialah proyek pembuatan kolam dan instalasinya serta benih ikan. Selanjutnya ada 4.5, yaitu yang pertama ada bauran pemasaran, ada produk, price, place, and promotion. Untuk produk yaitu ikan lele itu sendiri. Yang kedua ada price, yaitu 18.000 per kilogram. Untuk place atau tempatnya adalah lokasi kantor. Lokasi kantor PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia berada di Jalan Bakti nomor 30 Balai Arjosari, Malang Kota, Jawa Timur. Untuk tempat budidayanya berlokasi di Jalan Satria Barat nomor 150 RT 1 RW 2 Kelurahan Balai Arjosari, Malang, Jawa Timur. Untuk promotion ada online dan offline. Untuk online-nya pemesanan dilakukan via WhatsApp, offline-nya
pengepul, restoran, rumah makan, pedagang ikan di pasar, dan juga kolam pemancingan. Selanjutnya masuk kepada strategi pemasaran. Ada segmentasi, target pasar, posisi pasar, serta perbedaan produk. Untuk segmentasinya, ada segmentasi perilaku, segmentasi psikografis yang menyasar pada kolam pemancingan karena didasarkan pada hobinya, segmentasi demografis, dan segmentasi geografis. Selanjutnya ada target pasar, yaitu pengepul, pedagang ikan di pasar, restoran, rumah makan, rumah tangga di wilayah Batu, Malang, Pasuruan, dan sekitarnya. Selanjutnya adalah posisi pasar. PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia menciptakan citra produk budidaya ikan lele, yaitu dengan menggunakan pelet 100% dalam proses budidayanya. Hal ini guna untuk menghilangkan citra ikan lele yang jorok. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas dan mutu hasil produksinya. Dan juga pemberian bonus kepada setiap transaksi di atas 20 kg pembelian ikan lele oleh pelanggan. Selanjutnya adalah perbedaan produk. Produk dari PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia yaitu ikan lele yang memiliki citra rasa yang lebih nikmat dan lezat dikarenakan untuk pakannya menggunakan 100% pakan pelet, diberikan probiotik, dan proses budidaya menggunakan sistem bioflok dan natural water system yang terkontrol untuk air dan pemberian pakannya. Kemudian masuk kepada saluran pemasaran. PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia memiliki 4 saluran pemasaran. Saluran yang pertama adalah dari PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia masuk kepada pedagang pengepul, kemudian konsumen. Saluran kedua dari PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia langsung masuk ke restoran dan rumah makan. Kemudian saluran yang ketiga adalah dari PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia masuk ke konsumen langsung. Yang keempat adalah dari PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia ke kolam pemancingan. Selanjutnya masuk kepada 4.6 yaitu aspek finansial. Ada modal tetap usaha sebanyak 800 juta 14.000 rupiah, biaya produksi 34.658.764 rupiah, biaya variabel sebanyak 381.892.800 rupiah. Untuk biaya total atau TC yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel yaitu mendapatkan hasil 416.551.564 rupiah. Untuk keuntungan usaha EBZ atau keuntungan yang belum dilakukan zakat yaitu sebanyak 231.448.436 rupiah. Kemudian untuk zakatnya adalah 2,5%, mendapatkan 5.786.210 rupiah. Kemudian EAZ atau keuntungan setelah dilakukan zakat adalah 225.662.226 rupiah. Kemudian BEP, ada BEP sales dan BEP unit. Untuk BEP salesnya adalah sebanyak 3.791 ekor. BEP salesnya adalah 50.230.092 rupiah. Untuk penerimaan atau total revenue yaitu hasil produksi dikalikan dengan harga. Hasil produksinya didapatkan 36.000 kg dikalikan harganya adalah 18.000, mendapatkan hasil 600.048.000 rupiah. Selanjutnya adalah RC rasio yang didapatkan 1,5 yang artinya usaha ini layak. Terakhir ada rentabilitas mendapatkan 54%. Selanjutnya masuk kepada aspek lingkungan yaitu PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia tidak memiliki dampak negatif dan merugikan bagi masyarakat sekitar dan lingkungan. Kemudian masuk kepada aspek sosial, yaitu dampak positifnya adalah menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Jadi PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia itu menyerap tenaga kerja yang ada di perusahaannya untuk proyek serta budidayanya adalah dari masyarakat sekitar.
Yang kedua adalah memberikan pelatihan dan pengarahan tentang sistem budidaya kolam bundar bioflok. Selanjutnya masuk kepada faktor pendukung, faktor penghambat, dan solusi. Untuk faktor pendukung, yaitu PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia berada di bawah naungan dan kerjasama dengan KKP dan Balai Perikanan. PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia bergerak di bidang budidaya dan proyek pengadaan kolam bundar bioflok dengan KKP dan Balai Perikanan menggunakan sistem. Yang ketiga, PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia menggunakan sistem budidaya NWS atau Natural Water System yang terkontrol, dan BWS atau Brown Water System, yaitu bioflok itu sendiri adalah lokasi usaha budidaya yang strategis. Dan yang terakhir adalah PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia menggunakan pakan berupa pelet 100%, yang itu untuk menciptakan rasa ikan yang lebih lezat dan juga untuk menghilangkan citra ikan lele yang jorok. Jadi, pada PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia ini murni 100% menggunakan pakan berupa dari pelet. Selain itu, PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia juga memberikan probiotik serta pengobatan imunitas untuk pertumbuhan lele yang ada di. Jadi, PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia memberikan citra ikan lele yang bersih, lezat, dan juga memberikan citra ikan lele yang memberikan gizi yang lebih dengan pemberian probiotik serta pemberian vitamin lainnya. Kemudian masuk pada faktor penghambat. Yang pertama adalah perubahan cuaca yang ekstrim. Walaupun di PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia sudah diberikan rangka atap, tetapi rangka atap itu juga masih mempengaruhi kondisi media budidaya ikan, yaitu menyebabkan ikan stres, terserang penyakit seperti jamur ikan, aeromonas, kumis putih, dan lain sebagainya. Karena di PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia itu untuk atapnya tidak diberikan pas. Selanjutnya adalah jumlah penjualan ikan banyak ditentukan oleh adanya faktor tren harga pasar yang ada di masyarakat. Yang terakhir adalah belum adanya sarana untuk melakukan promosi produk yang lebih untuk di PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia. Untuk solusinya, yang pertama, pemberian atap dari bahan plastik UV di atas kolam ikan lele untuk meminimalisir pengaruh cuaca terhadap ikan. Jadi di PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia, pemberian atapnya baru diberikan pemberian atap yang seperti jaring-jaring untuk menghalangi dedaunan dan yang lain jatuh. Jadi belum menggunakan plastik UV. Untuk solusinya diberikan plastik UV agar mengurangi tingkat kesetresan ikan atas perubahan cuaca. Yang ketiga, membangun jaringan kerjasama dengan tempat budidaya ikan lele di daerah lain untuk memperluas jangkauan pemasaran dan jumlah penjualan. Yang terakhir adalah membuat media promosi dan penjualan produk yang detail sekaligus menarik di media sosial. Yang terakhir, masuk kepada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, dimulai dari sejarah, usaha budidaya ikan lele di PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia merupakan usaha milik pribadi Ibu Lina dan suami di tahun 2012. Kemudian pada tahun 2015 dikembangkan menjadi budidaya kolam bundar bioflok dan proyek pengadaan kolam bundar bioflok yang bekerjasama dengan Balai Perikanan dan KKP hingga sekarang. Kemudian aspek teknis, pengadaan sarana dan prasarana, pengadaan bahan baku dan proses produksi sudah dilakukan dengan baik serta ditunjang dengan peralatan dan bahan baku yang memadai. Selanjutnya aspek manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang terdapat pada budidaya ikan lele di PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia dilakukan dengan sistem dan metode yang modern. Selanjutnya aspek pemasaran meliputi strategi pemasaran, bauran pemasaran, dan saluran pemasaran yang ada di PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia. Untuk wilayah pemasaran ikan lele berfokus di daerah Malang, Batu, Pasuruan, dan sekitarnya.
Selanjutnya adalah aspek finansial, yaitu modal tetapnya sebanyak Rp864.014.000, biaya produksi Rp36.454.764, total penerimaan sebanyak Rp648 juta, RC rasionya 1,5, beset atau pendapatan yang belum dilakukan pemotongan untuk zakat yaitu sebanyak Rp234.448.436. Kemudian setelah dilakukannya zakat didapatkan EAZ yaitu sebanyak 2,5%. Setelah itu EAZ atau pendapatan setelah dilakukannya zakat sebanyak 2,5% dari pendapatan yaitu mendapatkan Rp225.226.226.226. Kemudian BEP unit 3.791 ekor, BEP sales sebanyak Rp50.230.092, rentabilitas sebanyak 54%. Masuk kepada aspek hukum, yaitu PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia memiliki bukti dokumen SIUP dan NPWP. Aspek kelembagaan, yaitu PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia adalah usaha yang berdiri sendiri dan bukan dari lembaga atau kepemilikan pihak lain. Aspek lingkungan, limbah yang dihasilkan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Aspek sosial, untuk aspek sosial, PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia memiliki dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Untuk faktor pendukung dan penghambat, yang pertama, faktor pendukung, PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia tidak hanya bergerak di bidang budidaya saja, juga bergerak di proyek pengadaan kolam bundar bioflok dengan KKP dan Balai Perikanan. Gunakan pakan pelet 100% guna untuk menciptakan citra ikan nila yang bersih dan citra rasa yang lebih gurih, lezat. Faktor penghambat ialah cuaca, kurangnya perluasan jaringan dengan pembudidaya yang lain, dan kurangnya promosi di media sosial. Yang dapat diberikan antara lain dengan bekerja sama dengan pembudidaya yang lainnya dan prasarana berupa plastik UV dan membuat media promosi atau platform yang menarik untuk PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia di bidang pemasarannya. Terakhir adalah saran kepada pemerintah, lembaga akademisi, dan pemilik usaha. Yang pertama kepada pemerintah, untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha budidaya secara berkelanjutan. Lembaga akademisi, dari lembaga akademisi sendiri perlu adanya kajian analisis yang lebih mendalam kembali serta melakukan penelitian guna membantu peningkatan pengembangan usaha. Yang terakhir adalah untuk pemilik usaha, PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia perlu adanya inovasi baru dalam hal pemasaran melalui media sosial dan platform. Di sini ada beberapa dokumentasi kegiatan pada saat dilakukannya praktik kerja magang. Yang pertama adalah proses fermentasi pembuatan pakan dengan pakan pelet dicampur dengan probiotik dan air. Selanjutnya adalah proses treatment mingguan atau proses pemeliharaan yang ada di PT Aji Berkah Aquaculture Indonesia. Proses pemanenan, proses pemberian pakan, proses pengobatan ikan lele yang sakit, proses pergantian batu aerasi, proses pembuangan amonia ikan setiap pagi hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.